mengucapkan selamat siang nih untuk kita. Tapi sebelum kita masuk ke sesi maksud, bertanya dulu nih, kita hari ini Fatihah. Saya baik, tapi memang ada sedikit cemas saja sih Kak. Oh, cemas. Oke, cemas itu juga yang pertama. Kalau Fatihah tahu ya, itu tuh sebenarnya awal yang berani. Nah, ini ya masalah ini bakal kita bedakan dengan masalah yang tadi Fatihah. Terus juga dan gimana juga kalau misalkan agenda kita pada pertemuan ini yang kita mendalami nih kesulitan yang dari kampus terutama di semester 7 ya, ketika memang ada lagi sibuk-sibukan PRP, sibuk-sibukan sempro, pasti dalam diri kita tuh harus cepat dan pasti kita akan takut sama yang namanya tingkatan dan lain kan. Dan kedua, melihat nih riwayat Fatihah yang dulu angkatan Fatihah dibully yang Fatihah saya terakhir menetapkan tujuan kecil untuk sesi berikutnya. Kalau memang ini belum tuntas, masih ada sesi berikutnya. Oke? Baik. Apa setuju? Setuju Pak. Tapi saya mau bertanya, kira-kira Bapak bisa percaya kalau Tenang aja. Kalau misalkan soal masalah percayaan, kita berdoa aja ya. Cukup Bapak sendiri dan Fatihah sendiri yang tahu nih masalahnya. Apakah ada yang bocor, apakah ada yang memang benar atau belum tahu masalah yang kamu ceritakan waktu itu kayak gitu. Pak, baik Pak. ya sudah. Kalau gitu sesi konseling ini mungkin saya batasi pertemuannya mungkin hanya 1 kali 30 menit saja. Apa Fatihah? Kenapa Pak? Oke, kalau misalkan ada yang kurang masih bisa dilakukan. Oke. Ya udah. Kalau gitu sekarang Bapak pengen tanya nih Fatihah. Di usia Fatihah yang berapa? 21 tahun ya? 21 tahun. Nah, apa situasi nih di kampus yang paling banget saya memicu kecemasan atau membuat Fatihah sendiri itu menarik diri gitu, jadi kayak nggak pengen ada di kelas atau di kampus. Jadi paling setiap dosen itu ada presentasi. Setiap dosennya representasi maju ke depan, itu saya mulai jadi kayak berbicara, saya juga mulai terpikir apa aja pikiran saya itu udah mulai kemana-mana Pak gitu. Kayak gitu sih Pak. Oke, kalau misalnya kayak gitu, suara-suara apa mungkin yang muncul di pikiran Fatihah pada saat itu? Mungkin boleh Fatihah ceritakan suara-suaranya yang membawa pikiran Fatihah pada saat itu atau saat ini atau saat seterusnya. Pas saya di kelas itu saya kayak mikir teman-teman saya melihat kan saya kan grogi banget, grogi debat nantinya pasti bukan terus juga udah mau fokus ke pikiran itu. Saya merasa teman-teman itu bilang kalau saya itu udah bisa, saya itu macam-macam udah Pak, kayak intinya teman-teman itu udah jadi saya gitu. Saya merasa gitu, aku teman-teman nggak menjadi saya, tapi saya merasa mereka itu menjadi saya pas lagi waktu presentasi. Oke, berarti intinya itu kenapa Fatihah merasa sedikit cemas itu karena yang pertama tadi ya, pengalaman pertamanya yang waktu pas masa SMP Fatihah pernah dibully ya, sama teman-temannya, dan pada saat kuliah sekarang kebetulan juga Fatihah sendiri mengalaminya lagi
dan kembali pikiran Fatihah itu mengingat kejadian pas waktu di SMP. Ya, kan itu dan merasa yakin. Ya. Iya, betul sih Pak. Saya tahu itu rasional banget ya pikiran saya gitu karena cuma di pikiran saya Pak. Tapi perasaan itu memang benar-benar nyata banget Pak buat saya. Ya, kayak tiba-tiba tuh rasa malu buat maju ke depan tuh selalu datang lagi. Oke. Tapi sebelum kita lanjut ke depan, mungkin kita bakal sedikit flashback ya ke belakang. Nah, dari suara-suara ini, Fatihah sendiri kan kamu pernah menyebut ya, kalau bully yang terjadi pas waktu SMP, pas waktu masih SMP. Nah, bentuk pembulian seperti apa nih yang paling Fatihah ingat, yang paling Fatihah itu kayak rasa mungkin ketrigger perasaan itu kayak langsung cemasnya langsung naik drastis gitu. Nah, dan gimana cara Fatihah memandang itu? Saya paling itu waktu SMP Pak, saya diejek dengan ejekan sepatu di depan kelas. Dan barang-barang saya itu juga suka disembunyiin di mana-mana. Tempat main juga tiba-tiba hilang. Tapi yang lebih menyakitkannya lagi ya kayak waktu di SMA gitu. Saya udah berusaha buat gabung sama kelompok lain, sama teman-teman. Tapi yang parah itu saya malah dikucilkan. Terus saya udah berusaha bergabung dan enggak biar dianggap sepatu atau apa. Itu dikucilkan, terus ditertawakan, terus mereka membicarakan saya di belakang saya. Kayaknya itu memang cukup kita masa lalu kamu, gimana kamu sudah dikatakan patuh, udah itu juga barang-barang kamu pun pernah disembunyikan sama teman-teman kamu, dan mereka pun sama sekali nggak bikin perasaan kamu, dan kayaknya mereka juga merasa diri mereka jadi seorang yang jadi korban seperti itu ya. Oke, dan karena itu sendirilah ya kan, jadinya merusak hak Fatihah sendiri untuk merasa Fatihah itu bisa ngasih saya diterima di tempat lain gitu kan. Nah, tapi ketika mereka munculkan, apa yang kamu rasain di Fatihah tentang diri Fatihah sendiri pada saat itu? Saya merasa tidak ada yang mencintai saya Pak, itu paling kesal banget ya. Saya merasa semua itu sangat amat berpotensi untuk mengkhianati saya. Saya berpikir saya benar-benar aneh. Makanya mereka semua menolak saya. Itu yang saya ada di pikiran saya. Saya jadi diam. Kalau saya diam ya saya aman. Oke, saat ini kan kita lagi dalam usia remaja ya, remaja akhir ya, 21 tahun, 27. Nah, tidak percaya seseorang ini ya, terjadi kepada orang lain, ini masih membuat Fatihah itu jarang dengan orang lain, nah, atau nah, tapi meskipun Fatihah ini punya atau dari masa lalu itu, apa mungkin memang Fatihah punya teman dengan orang yang itu saat masa lalu? Saya tahu Pak, ini lingkungan baru saya. Tapi saya selalu menunggu, walaupun mereka belum memutuskan, tapi saya selalu mikir mereka tuh pasti bakal injek saya, nyerang saya kapanpun itu. Jadi lebih baik saya duluan aja yang menjauh daripada mereka tuh injek saya. Oke, Fatihah dari sisi ini kita sudah berhasil memetakan bahwa kesulitan berinteraksi Fatihah saat ini adalah bekas luka dari trauma
muncul ya, seperti yang tadi Fatia bilang ya, mereka menjadikan patung dan kalau yang otomatis dan mereka itu berasumsi kalau mereka itu menghakimi saya gitu. Nah, itu adalah sisa dari masa-masa pas Fatia dibully pada masa SMP dan yang merusak masa aman sosial kamu. Nah, untuk permasalahan kemudian juga kalau misalkan ini masih kurang, minggu depan kita akan mulai ini untuk menetap pikiran-pikiran tersebut yang ada di kepala kita tadi menghakimi orang lain dalam pikiran dan lain-lain. Nah, sebab itu tugas kecil, saya juga ada tugas buat kamu. Tapi ini tugas bukan yang susah ya. Ini kayak udah tugas untuk perkembangan dari transisi penuh dari yang trauma kamu ke perkembangan. Tugas kecilnya mungkin nanti saya juga bakalan melakukan self monitoring sederhana sih. Jadi setiap kali tugas saya setiap kali latihan rasa cemas ya, kamu perlu catat 3 hal ya, 3 hal situasi ya. Jadi di situasi apa latihan rasa cemasnya terulang lagi, cemas itu terasanya sangat amat cemas. Yang kedua, kamu pikirkan apa yang terjadi pada saat itu. Dan yang terakhir, emosi apa yang kamu rasakan pada saat ada di situasi tersebut, kayak gitu. Dan seberapa kuat emosinya, apakah amarah tinggi, atau sampai ketakutan, sampai mau pengen keluar, atau memang emosinya sadar. Oke, ingat ya, latihan itu adalah penyintas ya. Bukan lagi korban yang tak berdaya. Tujuan kita adalah melatih otak kita untuk tahu bahwa masa lalu itu sudah berakhir. Seperti pada kita bawa motor ya, kita harus lihat ke depan aja. Ada fungsinya spion kaki untuk ke belakang. Tapi kita nggak mungkin bawa motor tapi datang spion aja. Masih itu bakal nabrak. Jadi untuk spion itu adalah untuk kita belajar dari masa lalu kita dan kita tetap fokus ke depan, yaitu masa depan kita. Nah, nanti di minggu depan ya, kita akan bahas lagi nih hasil dari catatan Fatia selama seminggu ini dari hari sekarang hari Kamis ya, Kamis tanggal 8 sih, tanggal 10 Oktober. Berarti di depan Kamis ya, Kamis depan kita bakal tinggal lagi catatan dari Fatia. Oke, tapi sebelum saya tutup sesi konseling, apa ada pertanyaan dari Fatia sendiri? Merasa sudah Oke, sama-sama Fatia. Kalau gitu sampai di minggu depan ya, sampai di minggu depan, dan semoga kamu bisa lebih berhenti. Kalau itu sesi konseling ini kita akhiri saja pada pertemuan kali ini.